saja. Yang pertama ada multimedia, ada TKJ, terus apa lagi ya? Oh ya, animasi dan juga rekayasa perangkat lunak. Nah, buat teman-teman nih, buat sobat KCS yang sudah masuk di jurusan itu, biar kalian tahu, kita tur virtual yuk sambil kenalan orang-orang yang ada di dalamnya ya. Karena kita kan belum memungkinkan untuk bertatap muka. Nah, kita ajak jalan-jalan secara virtual nih biar tahu labnya seperti apa. Oke, kita langsung ke bawah ya. Selamat datang di SMK PG 3 khususnya TIK. Nah, kenapa sih kok langsung disambut gini sama Pak Yandri ini? Siapa Pak Yandri? Pak Yandri, monggo perkenalan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri saya Yandri Nurwibowo. Saya adalah Kepala Bidang Departemen TIK, Kepala Bidang Proses nantinya yang mengatur dan mengawasi proses pembelajaran selama siswa dan juga pelaksanaan pembelajaran oleh guru selama belajar di SMK PG 3 Kota Malang. Oh, Pak Yandri. Bisa TIK Corner. TIK Corner kabitnya ya Pak ya. Jadi yang bertanggung jawab penuh di Departemen TIK ini. Tentunya Pak Yandri ini punya banyak pawang ya. Oh, bukan pawang, teman ya Pak ya. Yang membantu selama di sini. Kira-kira siapa aja Pak temannya, penghuninya di TIK ini siapa aja? Saya nggak mungkin jadi satu-satunya one man show, tapi di sini tanpa dukungan rekan-rekan nggak mungkin mencapai kesuksesan. Pasti ada bantuan orang lain ya Pak ya. Ini saya perkenalan dulu di daerah belajar SMK PG 3 khususnya TIK. Nah, ini di gedung B lantai 2. Beberapa lab, ada 8 lab yang sedang kita nantinya kita siapkan untuk belajar praktikum di SMK PG 3 Kota Malang khususnya TIK. Nah, ini saya juga dibantu dengan kepala bengkel. Nah, oh ini kabeng ya Pak, singkatannya kabeng. Selamat datang di TIK Corner. Nama saya Eko Mulyanto, saya selaku Kepala Bengkel TIK. Saya juga pengajar di TIK. Sertifikasi yang pernah saya ikuti CCNA, Cisco, kemudian Ubiquiti dan Mikrotik. Terima kasih. Oh, Pak Eko ini jadi kepala bengkel, mengajar ya. Nanti juga mengajar juga sebagai kepala bengkel yang misalnya membantu saya untuk mengawasi proses pembelajaran praktikum di TIK. Oh gitu juga. Setelah menyiapkan semuanya, baik alat dan bahan untuk digunakan untuk siswa kami. Oh, Pak Eko ini ya, bersama dengan Pak Yandri. Ada lagi Pak yang membantu lagi dalam proses ini? Kita jalan-jalan lagi nih. Oke, jalan-jalan. Saya suka jalan-jalan. Sukanya jalan-jalan. Nah, kita ke lab SAS. Lab SAS. Ini jalan-jalan ya Pak ya, di sini. Oh, sebentar. Karena masuk ruang lab itu harus berdasarkan melepas alas kaki. Oh, harus lepas dulu. Oke. Terus? Di sana. Oh, ada tempat sepatu khusus ya Pak ya. Oke, kita lepas sepatunya. Kalau kaos kaki nggak apa-apa dipakai ya Pak. Asalkan nggak bau dan mengganggu orang lain. Iya, Oke, ini tempat sepatu. Jadi semua yang mau masuk ke lab wajib untuk melepas sepatu dan meletakkan sesuai tempatnya. Oke. Mari kita lanjutkan masuk. Lanjut. Selamat Pagi. Ini ruang lab SAS. lab SAS untuk jurusan RPL ya Pak ya. Ya, ini urusan RPL. Nah, ini kesempatannya kita akan berkenalan dengan teman-teman guru pengajar di RPL satu persatu. Guru pengajarnya. Sebelah saya. Halo, nama saya Ikrar Auliadi. Pak Ikrar biasanya dipanggil di sini. Saya ngajar RPL. Kemudian prestasi yang pernah saya berprestasi ternyata. Oh, pasti. Gitu. Prestasi individual apa? Dulu atau prestasi secara umum? Semua prestasi wes Pak, sebutkan aja. Kalau individual saya pernah sebagai kepala lab terbaik kedua se Jawa Timur. Wih, se Jawa Timur. Oke. Kemudian kalau secara umum pernah bimbing LKS Jawa Timur juga, dan tingkat nasional juga seperti itu. Juara berapa juga? Saking banyak juaranya ya Pak. Saking banyak juaranya. Pak. Oke. Yang nah ini kayaknya cewek sendiri di antara tiga guru. Ya, namanya Bu siapa? Nama saya Yanuar Santianingsi. Panggilannya Bu Yanuar Santianingsi. Saya di sini sebagai pengajar RPL di Departemen TIK. Di website, pemrograman, website dan perangkat bergerak. RPL itu seperti apa sih gambaran umumnya? Rekayasa perangkat lunak itu
software. Jadi kalau misalnya yang TKJ bekerja di bagian hardware, multimedia di bagian desain, kalau yang di aplikasinya untuk supaya jalan itu biasanya RPL. Dan tadi yang Bapak saya itu sudah menyampaikan prestasinya ya. Kira-kira Bu Yanwar ini berprestasi juga apa enggak? Saya malu nih kalau dibicarakan prestasi saya nggak sebanyak guru-guru di sini. Ya, saya pernah ikut pelatihan Oracle Foundation, Java Foundation, Oracle Database. Saya pernah jadi instruktur nasional juga, sekalian ganda RPL itu. Lomba-lomba yang pernah dibimbing? Oh, kalau lomba-lomba yang pernah dibimbing itu lomba LKS pernah ya, alhamdulillah yang tahun kemarin tahun 2019 berangkat lagi RPL ke nasional di Jakarta sampai nasional. Kemudian yang tahun ini juga pembimbing LKS website berangkat ke nasional cuman belum berangkat karena COVID. Oh gitu lah, ini bilang gitu, malu nggak berprestasi aja prestasinya kayak gini, apalagi kalau yang pede dan takabur itu prestasinya seperti apa ya yang malu kayak gini. Nah ini satu lagi, ini mau takabur atau mau rendah diri? Saya mau merendah diri. Rendah diri, perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Wildan Pramanda. Saya salah satu pengajar TIK dengan mata pelajaran pemrograman desktop dan basis data. Punya sesuatu yang dibanggakan, pelatihan atau lomba? Saya yakin pasti pernah ya. Karena saya masih baru di sini, jadi masih proses untuk menyusul Bu Yanwar maupun Pak Ikrar. Oh gitu. Sekarang gini, saya mau tanya, ini kayaknya kan tadi sibuk ya di sini. Ya. Ini ada buku-buku. Ini karyanya anak-anak ini. Coba sih, ini lagi ngapain dan dijelaskan apa sih ini RPL itu apa, termasuk bisa menyapa sobat KCS yang memilih jurusan RPL nih biar nggak buta arah. Oke, di sekolah sini kan kita dapat tablet ya. Tablet ini bukan buat mainan tapi untuk pengembangan juga. Bisa untuk media belajar, untuk kayak membuka modul, untuk mengerjakan OJS, tugas-tugas. Tapi di sini tabletnya juga bisa dipakai untuk pengembangan sistemnya karena kita jurusannya RPL. Dan ini adalah hasil-hasil dari teman-teman kalian yang sekarang kelas 11, kemarin kelas 10 mengerjakan aplikasi game sederhana seperti ini. Ini tentang game kuis sederhana. Yang ini tentang absensi, ini kuis binatang, ini kuis tebak bahasa Inggris, ini kuis lucu-lucuan. Ini yang buat siswa sini ya? Siswa sini. Oh, yang sekarang kelas 11. Oh, yang sekarang naik ke kelas 11. Ya, naik ke kelas 11. Jadi nanti gambarannya kalau misal ada yang ngambil jurusan RPL ya, sobat KCS bisa buat aplikasi seperti ini ya. Ini aplikasi game. Masukkan nama dan usiamu, namanya Intan. Oke. Intan. Intan. Usianya berapa Bu Intan? 12 tahun. 12 tahun. Di bawah umur saya. Ini aplikasi apa ini Bu Yanu? Harus connect internet. Iya. Oh, nggak di-connect. Kalau ini pembukuan dari hasil-hasil tugas akhir itu ya. Ini kuis. 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 Pilih paket soal, paket satu. Ini kalau ini offline ya. Isikan nama. Isi nama. Intan. Oke, Intan. Huruf kelima dalam abjad E. Loh, kok salah? Oh, D. Abjad D ya. Oke, lanjut. Oh, ini ketelitian ya. Jika kepala sapi menghadap utara, maka ke bawah. Pinter kok, kan lulusan SMK Negeri 3. Oke, lanjut. Ini salah satunya. Oh, terus dibukukan di sini. Iya, itu pembukuannya. Ini adalah bentuk laporannya seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa disimpulkan dari Pak Ikrar, Pak Wildan untuk Sobat KCS 2020 yang mengambil jurusan RPL. Nantinya mereka akan ngapain aja? Yang pertama pasti ya kalian akan belajar yang namanya logika dulu. Logika yang baik dan benar itu seperti apa, yang kuat itu bagaimana caranya. Nah, nanti kalau logikanya kuat pasti bisa menguasai yang namanya bahasa pemrograman. Nanti kalian bisa buat seperti ini yang berbasis web atau yang berbasis Android seperti ini, atau yang seperti yang tadi contohkan game-gamenya kelas 11 dan juga aplikasi desktop. Nah, mungkin berbagai menambahkan.
Ini aplikasi hasil karyanya anak-anak ya? Iya. Ini aplikasi apa ini Pak? Ini aplikasi tentang penjualan. Penjualan. Jadi gimana sih cara memanajemen uang siswa ketika kita misalkan mau kantin, bayarnya cashless karena kan COVID nih. Ya COVID kita harus Jadi nggak boleh pakai uang tunai. jadi lebih banyak pakai cashless. Jadi kita coba untuk mengembangkan sekolah kita supaya pembayarannya bisa pakai cashless ini gimana caranya siswanya. Jadi nanti siswa harus beli konser dulu untuk baru pembayaran. Ini yang buat siswa kelas 12. Kelas 12. Oh, sudah alumni. Jadi istilahnya sekali GP ya, karena kita selalu mengikuti. Nah, salah satu keunggulannya RPL itu kita selalu mengikuti perkembangan teknologi ya. Termasuk ini kalau di luar ada ShopeePay, kita punya sekali GP. Jadi di pandemi ini kita sudah punya solusi bagaimana ke kantin tanpa menggunakan uang tunai. Jadi sudah cashless ya, RPL itu selalu update, mantap. Oke, kita jalan lagi Pak. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru. Dadah. Lab animasi. Animasi berarti ini untuk jurusan animasi. Selamat pagi. Halo. Saya pengen kenalan ya Pak. Monggo silakan. Mau dari yang seumuran sama saya aja dulu. Oke, namanya siapa Bu? Perkenalkan, nama saya Deci Permatasari. Kalian bisa panggil saya Bu Deci. Maksudnya di Saya ngajar di multimedia dan animasi. di multimedia. Kira-kira selama ngajar di multimedia nih ya, aku punya pengalaman pelatihan atau bimbing lomba atau mendampingi siswa kita yang berprestasi ya Pak? Pernah. Jadi tahun lalu saya pernah mendampingi anak-anak untuk LKS 3D animasi. Saya sebelumnya pernah untuk jadi asisten editor salah satu film di bioskop Indonesia. Wah, salah satu film yang sudah tayang di bioskop dan jadi asisten editornya. Nah, ini asisten editornya film ngajar di sini, berarti otomatis nanti bisa mencetuskan ya siswa-siswa kita jadi di ranah film bioskop Indonesia juga. Luar biasa ya, prestasinya mantap. Satu lagi ini memang janjian hitam-hitam ini ya. Iya, udah kita seragam. Oke, ini namanya siapa Bu? Perkenalkan Sobat KCS, nama saya Purnia Ningsi. Kalian bisa panggil saya Bu Pur. Bu Purnia ini ngajar apa? Saya di sini ngajar jurusan multimedia dan animasi. Multimedia dan animasi. Kira-kira jurusan multimedia dan animasi ini gimana sih gambaran umumnya jurusan multimedia sama animasi? Kalau multimedia nanti kan akan dijelaskan sama Pak Pras ya. Kalau ini kita akan menjelaskan jurusan animasi saja. Di sini yang dipelajari utamanya ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Bu Pur ini kan sebenarnya sudah paham sekali ya tentang animasi. Kira-kira apakah ada pengalaman membimbing lomba atau mengikuti pelatihan untuk mendukung kompetensi dari Bu Purnia sama mengajar di sini? Kalau untuk lomba animasi, saya 2 tahun kemarin menjadi pembimbing LKS animasi. Yang tahun kemarin adalah animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi, wah itu pasti juga luar biasa Bu ya, bisa mengantarkan anak-anak sampai mengikuti kompetisi ya. Nah, kita juga kemarin untuk animasi 3 dimensi, kita juara 3 di Universitas Negeri Malang. Juara 3. Iya, Itu animasi berapa dimensi? 3 dimensi. 3 dimensi. Yang 2 dimensinya kita belum lolos, tapi kita menjadi nominator. Nominator. Ya, ini bisa dilihat Pak. Ini hasil yang juara kemarin. 3 di Change ini artinya perubahan. Ini menceritakan sesuatu apa nih? yang mengerjakan anak-anak animasi. Dia Kelas berapa? kelas 3. Oh, kelas 3. Lulusan tahun kemarin. Kemarin yang baru lulus ini ya berarti. Wah, ini kalau dari animasinya kayaknya sudah menurut saya sudah halus ya. Ya, itu untuk 3 dimensi. Sudah expert. Padahal ini yang mengerjakan masih anak-anak SMK. Ya. Nah, Kalau ingin lebih jelasnya, nanti Sobat KCS bisa dilihat aja di YouTube channelnya Skariga Official, namanya SMK PGRI 3 Malang. Silakan dilihat saja di sana. Nanti untuk animasi 2 dimensi atau 3 dimensinya karya anak-anak
Kariga ada di sana semua. Oh, jadi cek dari ya di sana ya. Jadi untuk sobat KCS yang ambil jurusan animasi, kalian pasti akan dapat langsung bayangan, oh nanti aku akan membuat seperti ini. Bahkan itu gurunya ada yang editor film di bioskop. Nah ini tadi sih mau ngapain ini? Dua apa ini namanya, Sri Kandi? Kita jadi lagi bisik buat mempersiapkan. Itu laptopnya bagus sekali ya. Ini seperti laptop yang kalau saya pengen ya laptop kayak gini. Ini kalau nggak orang luar biasa ini nggak bisa pakai ini nih pasti. Iya, jadi kita lagi mempersiapkan untuk bahan pelajaran anak-anak selama daring. Jadi nanti kita akan upload videonya di sana, kalian bisa belajar dari sana. Oh, pembelajaran jarak jauh ya, persiapannya sudah mulai sekarang. Nah, pastinya nanti SMK PGRI 3 ini pembelajaran jarak jauhnya saya yakin nggak akan membosankan ya. Iya, Karena di sini aja film bioskop ada penontonnya, pasti mereka sudah dua guru ini sudah mempersiapkan yang terbaik untuk PJJ. Gimana? Selanjutnya kita lihat jalan-jalan lagi. Oke. Di sini ada karya anak-anak. Oke. Ya, Ini yang buat siapa ini, Bu? anak-anak sendiri. Oh, ini desainnya dari anak-anak angkatan juga? pertama. Ya, angkatan pertama animasi menciptakan desain untuk kelas mereka sendiri. Iya, kelas mereka biasa. Semuanya karya ini adalah karya anak-anak. Jadi nanti ketika kalian sekolah di sini, kalian harus bikin karya sendiri. Kalau anak animasi kemarin kita bentuknya tim. Jadi kita kerjanya secara tim, nanti kita buat film animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, mereka harus buat laporan dalam bentuk seperti ini. Ada laporannya. Jadi kayak skripsi. Ya, pembukanya ada sendiri. Kemudian untuk karyanya dia harus didesain sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam sini. Untuk packagingnya harus benar-benar bagus. Nah, pasti ini bisa jadi kebanggaan sendiri ya. Oh, ini buatanku loh. Nah, itu pasti anak-anak animasi nanti punya kebanggaan, punya produk sendiri. Ya, ini kalau ini salah satu ARVR. produk ARVR. ARVR. Saya kayak pernah dengar deh istilah ARVR itu. Ya, augmented reality. Oh. Reality. Untuk lebih jelasnya tadi bisa dicek di YouTube channel Dan kita. pastinya kalau pengen bisa membuat berkarya lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, belajar di SMK PGRI. Pesan animasi. Jangan lupa di sini ada alumni kita. Alumni dan alumni. Nah, kita bertiga alumni. Oke, lanjut lagi Pak Oke, Hafid. kita jalan-jalan lanjutkan. Terima kasih ya. Bu Desi, dadah. Saya kameramen yang bawa laptopnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, lanjut, Jadi Pak. saya perkenalkan ini kalau pengen meminjam perangkat-perangkat pembelajaran untuk praktek ini. Nah, alat dan bahan ini ada ruang teknisi. Ruang teknisi. Saya perkenalkan teknisi TK. Oh, ada penunggunya di sini ya. Ruangan besar ini saya Mas Tiko yang bertanggung jawab untuk meminjamkan alat-alat kebutuhan untuk anak TIK ya. Jadi mekanismenya untuk peminjamannya itu biasanya guru yang memberikan izin, lalu akan mendapatkan form seperti ini ya. Nah, ini nanti formnya berisi alat-alatnya yang kita siapkan. Oke, jangan lupa ya. Oh, jadi di sini bisa pinjam alat ya. Bisa. Jadi untuk sobat KCS yang mungkin belum punya laptop, belum punya kamera, nggak usah khawatir ya. Kita sudah memfasilitasi dan peminjamannya kan nggak ribet ya. Wah. Isi form itu langsung bisa dipinjam. Asal dijaga. Kalau sudah dipinjam harus dikembalikan dan jangan sampai kondisinya rusak. Bisa. Kita tanggung jawab, menyenangkan dan bertanggung jawab ini. Menyenangkan dan bertanggung jawab. Oke. Terus di sini ini ada figura foto, Pak. Bukan. Ini 3D printing. Ya, teknologi printer terbaru saat ini. Oh, terus ini berarti hasilnya apa? Itu bisa sekali. Oh, ini telur. Iya, telur. Telur. Kita buka apa isinya? Wah, isinya ternyata traktor yang bisa megal-megol. Oke. Ini ngeprintnya berapa lama? Apakah langsung jadi atau memang membutuhkan proses tertentu? Membutuhkan proses sekitar 6 sampai 12 jam tergantung detailnya. Tergantung detailnya. Ini juga salah satu produk
gambarnya ya. Iya. Berarti ini bagaimana cara penggunanya? Desainnya di komputer dulu lalu Iya, keluar desainnya atau? dibuat oleh anak animasi tadi untuk 3D-nya, terus nanti filenya di-convert, terus dimasukkan ke micro SD dan dijalankan di sini. Dijalankan di sini, wah luar biasa. Sekarang ternyata printer itu nggak hanya buat ngeprint kertas, gambar, bahkan Skariga punya printer 3 dimensi. Jadi anak-anak animasi silakan mendesain apapun bentuknya, nanti akan diwujudkan sesuai keinginan. Betul. Oke. Nah, Kita lanjut lagi, masih Jalan panjang. lagi. Sama di syuting. Agak jauh. Yang di sisi saya selatan tadi kan ada 4 lab tadi sebenarnya di sana. Di sini pun juga ada 4 lab. Empat lab, ini 8 ya berarti? 8 lab. Nah, di sini ada ruang lab studio Lab studio bagi siswa-siswi yang jurusan multimedia. multimedia. Nah, ini saya perkenalkan beliau adalah Pak Prastio. Kita kenalan dulu. Nah, Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya pengajar di jurusan multimedia. jurusan multimedia. Iya. Tadi ya, yang merekam kita selama ini itu tadi beliau Pak Pras. Nanti bisa dilihat hasil rekamannya pasti gini. Nah, kenapa bisa seperti itu pasti Pak Pras banyak sekali mengikuti pelatihan dan prestasi ya Pak? Kira-kira apa aja sih Pak? Ya, pelatihan yang pernah saya ikuti adalah pelatihan bersama Metro TV, yaitu pembuatan berita, cara membuat berita, mengemas berita itu bagaimana. Kemudian ada lagi pelatihan untuk film pendek ya, pembuatan film pendek di 30 mm studio. Itu merupakan perusahaan video editor di Jakarta. Untuk prestasi juga ini ya. Iya, nggak apa-apa kalau punya pamerkan aja Pak. Oh, prestasinya alhamdulillah kemarin desain grafis itu juara tingkat nasional. Kemudian film juga sempat mewakili Jawa Timur untuk lomba film kawal harta negara yang diselenggarakan oleh BPKRI, di mana kita itu dapat bantuan pembuatan film 10 juta. Oh, dapat bantuannya 10 juta. Iya, 10 juta itu buat bikin film, bukan buat makan-makan ya. Oh, buat produksinya. Iya, terus nanti produksinya filmnya itu nanti dibuat promosinya oleh BPK. Jadi kita mewakili di kategori fiksi. Oh, kategori fiksi. Filmnya dulunya Pranatawana, bisa dicek di YouTube juga. Klik Pranatawana nanti keluar. Oke, tentunya jurusan multimedia ini tidak hanya fokus di perfilman saja kan ya Pak? Ya. Nah, kira-kira nanti sobat KCS nih yang memilih jurusan multimedia mau ngapain aja sih mereka Pak? Di sini kok kayaknya ada banyak program. Karena multi itu banyak, media itu media ya, kita banyak belajar tentang banyak media. Ada media fotografi, videografi, terus ada juga yang namanya ini desain grafis ya. Kalau desain grafis, nah buatnya gini, tugas akhirnya membuat grafik standar manual. Jadi nanti gimana kita buat logo dan juga memperlakukan logo itu secara baik sehingga nanti bisa ditampilkan secara maksimal. Gitu. Jadi nggak hanya asal Iya. desain saja ya Pak Ini ya? kan, nah ini logonya jadi ID card itu bagaimana meletakkannya, jadi kaos. Ini produk dari anak-anak ini Pak? Iya, produk ini ya. Anak-anak. Ini juga ada warung Buria, ini ya kan. Oh gitu. Logonya seperti ini, tentang perusahaan, deskripsi. Jadi logo itu harus bisa dijelaskan, nggak bisa bikin logo sembarangan. Loh, kenapa kok gini logonya? Ya suka-suka saya, loh, nggak bisa gitu. Jadi harus bermakna ya? Iya. Harus representatif ya? Iya. Oke. Jadi harus ada maksud dan tujuannya ya. Ini jurusan multimedia. Nanti akan ketemu Pak Pras dan Bu Kurnia. Nah, ini ada alat Ya ini untuk motor parcel bukan ya Pak? ini alat untuk ini apa cetak yang namanya cutting sticker. Nah ini Cutting stiker. Cutting Kita- artinya motong? ya ini, jadi contohnya seperti ini. Oh. Kita juga produksi cutting stiker juga nanti bagi siswa yang ingin wirausaha atau ingin membantu orang tua ya kan, kalau misalnya membantu orang tua bisa buat stikernya di sini ya? di sini bisa. Bisa desain-desain Memanfaatkan. sendiri, cetak-cetak sendiri. Iya, dijual. Yang jelas kita optimal dalam membimbing siswa. Jadi nggak cuma dari ilmu aja, kita juga dari cara
Henry gimana di multimedia? Apakah kita jalan-jalan keluar atau masih ada yang dieksplor? Nah ini juga ada banyak poster di sini ya. Oh iya, karyanya anak-anak ya. Nah ini motion grafik, ini soft news, ini motion grafik ya, gambar bergerak, soft news, itu liputan ringan, ini film. Playon ya, cuma di desain jadi play on, nggak apa-apa. Itu kreatif ya. Oh itu ada juara itu. Juga sudah lengkap. Nah ini juga. Ini foto prestasinya anak-anak juga ya. Yang ini punyanya si Muhammad Ivan, ini dulu juara nasional ini dia. Oh juara nasional. Iya. Di Yogyakarta itu ya, juara nasional. Beginilah lab studio penuh dengan gambar. Harapannya supaya nanti siswa itu bisa terinspirasi dalam berkarya. Berkarya itu enggak harus di kamar ya, bisa di ruangan yang terbuka atau bisa. Jadi kalau bisa desain itu harus banyak cari referensi. Jangan desain di bawah aja. Ini terbatas. Biar idenya bisa maksimal. Iya. Jadi kita masak itu supaya anak bisa terinspirasi sama kakak kelasnya. Pancing. Oke, jalan-jalan. Oke, kita lanjut lagi. Dadah Bapak. Dadah. Oke, ini di lab hardware nantinya bagi siswa-siswi calon siswa jurusan TKJ. Nah, kita masuk ke ya, lab yang jurusan hardware. TKJ kita di sini. Luas sekali ini bajunya dan bersih. Halo. Masih nyaman ya Pak belajar. Nyaman. Dan saya tadi jalan-jalan dingin, suasananya dingin, hangat terkendali. Mari saya perkenalkan guru-guru TKJ. Monggo Bapak Yonatan. Hai. Saya Yonatan Wijaya. Saya di sini guru teknik komputer jaringan ya. Biasanya nanti kalau ketemu saya di sini pasti sering karena saya guru yang paling manis di sekolah ini. Ya kan? Nah, terus mata pelajaran yang saya ampu biasanya saya ngajar jaringan, administrasi infrastruktur, dan kemudian teknologi layanan jaringan. Meskipun sebenarnya dituntut untuk semuanya bisa gitu. Itu kan tadi Pak Jo bilang guru yang paling manis ya Pak ya. Biar Iya. manisnya nggak cuma di wajah ya. Kira-kira pasti manis di skill dong. Nah, pernah ikut pelatihan apa aja sih atau pernah bimbing lomba atau apa? Kalau pelatihan banyak sih, ya. Tapi yang paling baru sih saya ikut di pelatihan mikrotik. Mikrotik itu tentang jaringan, jadi manipulasi jaringan nanti. Kemudian saya pernah ikut pelatihan VoIP, ya. Jadi mengatur VoIP, mengatur latensinya dan sebagainya. Kemudian saya juga pernah ikut Python, pemrograman Python. Aneh ya, orang TKJ belajar pemrograman. Nah ini iseng-iseng aja, ternyata juga bisa. Alhamdulillah dapat sertifikat dari Cisco ya untuk Python-nya sama Google. Yang terbaru saya ikut Associate Google Cloud Engineer. Nah itu mempelajari bagaimana sih cloud-nya punyanya Google itu dan biayanya seperti apa dan sebagainya, bla 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 itu. Multitasking ya berarti kalau TKJ pernah ikut pelatihannya pemrograman. Nah, kalau yang sebelah sini ini siapa Pak ya namanya? Pak Ervin. Oh, Pak Monggo, Ervin. diperkenalkan. Halo. Saya Ervin Kurniawan. Saya di PGRI 3 sebagai pengajar di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya pernah mengikuti sertifikasi mikrotik untuk masih level MT-CNA. Itu untuk prestasi di anak-anak SMK PGRI 3 jurusan TKJ itu luar biasa sekali banyaknya, banyak sekali. Mulai dari juara di level kota untuk network engineering, kemudian di level provinsi kita mewakili
selalu kita ikut Olimpiade Mikrotik yang diadakan oleh APJI. Itu kita selalu ikut dan kita selalu lolos sampai ke tingkat provinsi. Sedangkan untuk LKS kita sejarahnya luar biasa sekali, banyak untuk jurusan TKJ sampai dengan level nasional kita juga mewakili provinsi pada saat itu. Belum lagi prestasi-prestasi anak-anak di lomba-lomba level kota. Luar biasa sekali fasilitas-fasilitas yang ada di SMK PGRI 3 khususnya di jurusan TKJ. Jadi tidak nyesel deh kalau misalkan nanti join dengan SMK PGRI 3 Malang. Selain infrastrukturnya lengkap, guru-gurunya juga masih muda sekali. Jadi saya kira nanti di kelas akan nyaman, kemudian happy, karena belajar itu harus happy. Itu dari saya. Terima kasih, selamat bergabung di TKJ-nya SMK PGRI 3 Malang. Oke. Ini Pak Erwin ini juga mendapatkan mandat sebagai salah satu perwakilan T3 untuk divisi BKI. Apa sih itu BKI, Pak Erwin? Siap. Kebetulan selain menjadi guru di SMK PGRI 3 Malang, saya diberikan tugas dan tanggung jawab di Departemen BKI dan Prakrin. Nah, apa BKI itu? BKI itu adalah bidang kerjasama industri, di mana kami, termasuk saya, akan mencarikan hubungan, akan mencarikan kerjasama antara sekolah dengan industri atau dengan perusahaan. Dan poinnya adalah kami akan menyalurkan anak didik di SMK PGRI 3 Malang untuk bekerja di perusahaan. Dan yang kedua poinnya adalah prakrin. Nah, nanti adik-adik yang join di SMK PGRI 3 Malang, prakrinnya 12 bulan, prakrinnya 1 tahun. Jadi kami yang akan mencarikan tempat industri. Anda tidak perlu mencari, kami yang akan mencarikan, kami yang akan mengantarkan Anda di perusahaan. Kami di staf prakrin termasuk saya akan membimbing. Kami akan visit, kita akan cek kompetensi Anda di perusahaan, kita akan evaluasi sudah sejauh mana kompetensi yang didapatkan di perusahaan. Jadi jangan khawatir, anak-anak TKJ, terutama yang cowok, harus berani panjat tower dan pasang ini antena nih. Nah, harus berani panjat tower dan pasang anten. Untuk apa dipasang di atas? Untuk di pointing, diarahkan. Ini salah satu contohnya. Nah, banyak contoh yang lain. Kalau perempuan apakah naik? Jika dia memiliki kapasitas, dia memiliki kemampuan untuk bisa memanjat, tidak menjadi problem, tidak menjadi masalah. Untuk yang TKJ, untuk animasi dan sebagainya nanti akan ada industrinya sendiri. Nah, pada saat nanti sudah selesai prakrin, jangan lupa anak-anak akan membuat laporan prakrin. Kalau ini contohnya adalah TA ya. Kalau anak prakrin nanti ada laporan prakrinnya sendiri. Itu begitu. Dan yang saya contohkan di sini ini adalah produk atau karya. Ini adalah karya, mahakarya saya menyebutkan. Ini adalah karya dari anak-anak SMK yang isinya tidak kalah dengan produknya anak-anak dari perguruan tinggi. Sifatnya dia ini individu. Dia mengangkat satu permasalahan dan dia akan pecahkan rumusan masalah itu, didiskusikan dengan guru-guru pembimbing yang sudah ditunjuk, sehingga sampai terciptalah produk atau karya dari siswa dan siswi SMK PGRI 3, terutama jurusan TKJ. Nah, contohnya ini membangun radio server menggunakan Linux Ubuntu di radio Malang TV FM. Nah, ini karya yang luar biasa sekali dari anak-anak SMK. Oke, demikian. Pak, ini nih saya tadi perhatian saya terpusat di sini nih ya. Ini ada tang, ada kabel-kabel. Ini apakah nantinya ini memang bahan praktek mereka, dan kira-kira jurusan TKJ ini bagaimana sih pelajarannya, seperti apa, kompetensinya, mereka akan diajarin apa? Oke,
alat-alat yang ada di meja ini luar biasa sekali ya. Yang ada di meja ini ada beberapa perangkat yang didominasi untuk praktek fiber optik. Nah, salah satu instruktur fiber optik ya, salah satu instruktur fiber optik yang ada di SMK PGRI 3 Malang adalah Pak Jonathan ya. Pak Jonathan ini pernah mengikuti training ya, training fiber optik dari Telkom. Nah, alat-alat ini yang digunakan oleh Pak Jo untuk praktek. Mungkin Pak Jonathan ini nanti yang akan menyampaikan secara detail alat-alat ini dan fungsinya seperti apa. Ini jelas akan dipakai oleh anak-anak untuk praktek di sini. Mau Pak Jo? Jadi ini adalah perangkat-perangkat nanti yang akan kalian pakai untuk menyusun fiber optik. Di antaranya ini ada splasher ya. Nah ini kelihatannya kotak nggak menarik memang, tapi ini bagian yang paling penting. Selain ini ada nanti ini. Nah ini buat motong ya, motong fiber optiknya, clever namanya ya. Kemudian ada kabel, nanti kita main ini kabel yang sudah jadi. Nah kalau yang belum jadi nanti kita pakai ini sama ini untuk nyambungnya pakai splasher ya. Kemudian ini HTB ini untuk fiber optik yang kabel yang sudah jadi. Kita akan konfigurasi ini semua nanti. Ada power meternya biar tahu. Kemudian ini kita biar tahu nanti ada keputusan di mana, ada fiber optik yang putus di mana, itu akan diketahui di sini. Semua nanti kalian pelajari di TKJ ya, masuk ke dalam jaringan, termasuk mikrotik andalan kita. Mikrotik ya, kita selalu menjadi peserta terbaik di Olimpiade jaringan. Tingkatnya bukan lagi provinsi sebenarnya, katanya Pak Erwin tadi, sebenarnya sudah tingkatnya nasional sebenarnya Olimpiade jaringan itu ya. Seperti itu. Banyak kelasnya yang sudah sip ya di dunia industri. Ada informasi menarik juga untuk anak-anak jurusan TKJ. Anda nanti setelah lulus di SMK PGRI 3 Malang, Anda akan dibekali dengan sertifikat internasional ya. Di SMK PGRI 3 memiliki kita punya Mikrotik Academy, dan di dalam Mikrotik Academy itu ada satu orang trainer. Nah ini trainernya saat ini masih belum trainer yang valid. Ini Pak Yakmi namanya trainernya. Dia masih melaksanakan ujian online untuk pelatihan data center. Jadi dia ujiannya online, pelatihannya sudah 5 hari kemarin. Saat ini sedang melaksanakan ujian online. Tesnya hari ini. Nah Pak Yakmi ini nanti yang akan menjadi trainer dan yang akan membuka kelas dan melaksanakan ujian. Pengajarnya nanti ada Pak Jo, ada Pak Eko, ada Pak Erwin. Sertifikat itu nanti sifatnya sertifikat internasional yang diterbitkan oleh Mikrotik yang ada di Latvia. Jadi Anda akan bisa menggunakan sertifikat itu dimanapun berada ya, dimanapun berada, karena levelnya sangat tinggi sekali. Asalkan Anda lulus tes atau lulus ujian dari sertifikasi dari Mikrotiknya. Itu begitu. Ini ceritanya di jurusan TKJ SMK PGRI 3 Malang. Yang pasti lulus ya Pak Erwin ya, karena guru-gurunya juga akan mensupport untuk lulusan 100%. Nah, itu tadi penjelasan dari guru-guru di jurusan TKJ. Kalau yang saya tangkap, otomatis jurusan TKJ ini punya rasa percaya diri yang tinggi karena dapat sertifikat internasional ya Pak, dan gurunya sudah terbukti kompeten. Jadi yang masuk TKJ jangan ragu, di sini di SMK PGRI 3 kalian sudah ada di pilihan yang tepat. Oke Pak Yan? Oke. Lanjut. Sebelum dilanjut nih ya, tadi kan sudah banyak lab yang kita lihat. Nah, di sini aja. Ini ada tata tertib. Nah ini bagiannya Pak Eko ini yang pertama saya mengawasi tata tertib siswa selama ada di laboratorium komputer. Ya, jelaskan Pak. Baik, berikut tata tertib penggunaan laboratorium komputer. Jadi ketika kita masuk ke lab, nanti kita harus selalu mengacu memperhatikan tentang tata tertib yang sudah ditempel di dinding. Nah, apa itu tata tertibnya? Yang pertama adalah wajib datang sesuai jadwal. Jadi nanti penggunaan lab itu sudah dijadwal kelas, misalkan kelas 1 TKJ A atau kelas 1 TKJ B, ya harus sesuai dengan jadwalnya. Kalau
terjadi perpindahan ruangan atau kelas harus ada konfirmasi sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dilarang keras membawa makanan ataupun minuman ke dalam lab. Jadi supaya lab kita selalu bersih, kemudian aman, baik nanti misalkan ketumpahan air minum atau apa, nah diharapkan tidak boleh bawa makan dan minum lab. Jadi silakan nanti ditaruh di tas, ditaruh di luar. Yang ketiga kemudian dilarang keras membuat gaduh. Jadi tidak boleh misalkan jam kosong di dalam kelas, di dalam lab saling main-main sendiri sampai seperti itu. Oke, selanjutnya peraturan yang lain sudah terletak di sini. Salah satunya itu yang ditekankan tadi ya, sepatu diletakkan di rak di luar. Gunakan seragam yang sesuai yaitu wearpack. Seperti itu. Terima kasih. Nah, kita lanjut nih, kan sudah tentunya. Di sini ada ruangan dalam ruangan. Ruangan dalam ruangan. Ada bilik ini. Bilik ini. Ya. Bilik. Ini juga sangat apa ya? Sekuritas tingkat tinggi sebetulnya. Tapi iya, demi siswa baru saya tunjukkan. Ini di isinya adalah pakarnya pakar di sini ya. Di sini. Saya bukan orang TK, kalau masuk sini bunyi nggak Pak? Bunyi. Tilinot gitu. Kan karena keamanannya tinggi kan, siapa tahu ada sensornya ya. Oke, kita masuk ya. Ini bilik. Nah, ini biliknya. Inilah yang saya tadi sampaikan, beliau adalah pakarnya pakar. Monggo Pak Yatmi memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Yatmianto. Saya di sini sebagai puskom ya, yang megang apa ya istilahnya servernya di sini. Jadi semua data siswa, semua apa ya sistem pembelajaran siswa ada di dalam ruangan ini, sumbernya dari sini. Saya di sini bertanggung jawab mengendalikan untuk sistem servernya, seperti itu. Pak Yatmi ini yang tadi kalau nggak salah dijelaskan pernah mengikuti pelatihan sehingga menjadi trainernya Mikrotik ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan pelatihan atau beberapa prestasinya kenapa bisa sampai jadi trainernya Mikrotik? Kalau untuk di Mikrotik itu kan syaratnya sebagai seorang trainer kan kita atau saya itu harus lulus dua ujian dengan nilai di atas 75% dan kemudian diregis, dan sehingga bisa menjadi trainer yang nanti bisa melakukan ujian kepada anak-anak, sehingga anak-anak yang lulus pun nanti juga bisa dapat sertifikat yang bertaraf internasional seperti itu dari Mikrotik Latvia sana. Dulu SMK-nya di mana Pak? Saya SMK-nya dulu di mana ya? Kok bisa sampai seperti ini, bisa saya jadi dulu trainer? SMK-nya di sini juga. Oh, di PGRI 3. Oke, kalau sebelahnya tadi kayak pernah lihat wajahnya ya Pak? Tadi yang guru RPL di awal tadi. Oh, yang guru RPL. Jadi yang adalah pakarnya pakar. Ini Pak Ikrar, kembali ketemu dengan Pak Ikrar. Beliau ini bertanggung jawab dengan semua aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran di SMK PGRI 3. Itu untuk siswa maupun untuk administrasi pembelajarannya, kita nilai dan sebagainya. Yang mengembangkan beliaunya ini sudah dari 2013 kita gunakan, namanya OCS. Opus kepanjangan dari apa itu OCS, mau ditanyakan pada pakarnya pakar. Halo, ketemu lagi ya, semoga tidak membosankan nih. Tadi udah dijelaskan mengenai OCS. OCS itu singkatan dari One Click Service. Jadi itu berupa portal untuk mengakses sistem pembelajaran di SMK PGRI 3 Malang. Semuanya terrecord dari nilai, rumah, lokasi, sampai data orang tua. Kemudian kalau untuk jurusan RPL itu khususnya TIK ya, ada data project work juga, ada data TA itu juga terekam. Jadwal pelajaran juga ada, dan itu bisa diakses dari handphone, laptop, ataupun PC. Seperti itu. Pak Yandri nyelempet ke sana, terus belakangnya ada kelap-kelip itu ngapain gitu? Ini kayak mainan ya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Yatmi dan Pak Ikrar tadi ya.
Di sini ada server, namanya ada ruang server. Di sini cuma menyimpan data dan proses kontrol aplikasinya dari semua seperti ini. Dan di sini juga manajemen jalur internet yang digunakan dari guru di SMK PG 3 semuanya warga SMK PG 3 termasuk siswa. Jadi siswa nanti jika ada yang pengen mendapatkan akses internet, itu pengajuannya yang bisa meng-on-kan untuk siapa yang internetnya dan berapa kabelnya itu yang ada di mana. Oh, di pusat ini ya. Ini kontrolnya, kontrol roomnya. Terus semua sistem kontrol di sekolah ini ya Pak ya, bank datanya di sini, internet di sini, semua database secara digital ada di sini. Secara digital. Jejak digitalnya tidak bisa. Ini inti ya Pak ya, jantungnya ini ya. Oke. Itu. Kita lanjut lagi Oke, Pak. terima kasih Pak Yarni, Pak Dadah Pak Indra, Pak Sama. Yarni. Yuk, dadah. Have a nice day. Oh ini karena prestasi ya Pak ya. Oke, sekarang Pak Yandri nih yang mau menyampaikan bagaimana sih prestasinya TIK. Itu pasti Pak Yandri tahu dan paham semuanya, dan mungkin ada pesan untuk sobat KCS tahun 2020 ini yang sudah memilih TKJ Animasi bahkan RPL biar semakin mantep masuk di SMK. Oke. Intinya gini, belajar itu kita jalan-jalan di semua guru di SMK PG 3 satu semuanya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira dan belajar. Insya Allah atau kita mengharapkan sukses karena kita senang belajar sesuatu, mencapai mimpi kita, mencapai tujuan kita. Coba produk-produk yang dicapai oleh anak-anak sebagai bentuk portofolio anak-anak, karya tulisnya mewakili yang pernah belajar di Amerika, apa yang sudah bisa dihasilkan, produk kreasi kreatif sekreatif apa dan menghasilkan seperti apa, bentuknya adalah produk dan karya tulis sehingga bisa membanggakan orang tua dan diri sendiri. Intinya portofolio anak-anak yang ada di sana ketika lulus untuk mencapai gerbang ke dunia industri. Nah, tapi ingat bahwa kita selalu mengerjakan namanya kerjasama, Jadi di sini kita ada satu keluarga, tetap kita harus kerjasama satu sama lain. Kita harus menjadi big team, ya. Kemudian kita harus punya big dream, dan kalau kita sukses semuanya, mengmanajemen semuanya, kita bisa menjadi big hero bersama-sama. Ya, pesan saya, setiap orang tua pengen putra putrinya berprestasi, menjadi juara, winner, never stop trying. Itu tadi penjelasan dari Pak Yandri, bahkan ada kata-kata semangatnya. Nah, tadi selama Pak Yandri berbicara, ini pandangan saya tertuju pada satu hal. Ada World Skills Sao Paulo 2015. Ini kalau setahu saya, kalau diartikan ini lomba skill, lomba kemampuan tingkat dunia. Betul. Sao Paulo ini di mana Pak? Insya Allah di Brasil. Oh, di Brasil. Kalau pernah belum kesana? pindah, belum. Tapi kok bajunya ditulis di sana? Nah, gini ceritanya di balik apa yang kami tuliskan di rekan baju kami adalah rekam jejak prestasi anak-anak kami. Karena kami bangga mempunyai anak kami, sehingga kami mencoba untuk merekam jejaknya di kostum kami. Nah, Sao Paulo Brasil World Skill memang alhamdulillah prestasi pernah kami capai yang tertinggi. Dicapai oleh siswa multimedia, namanya Mbak Dea Veronica. Dan beliau ini tekun belajar, putri Trobomas, ya, sangat kuat niatannya dan usahanya juga sangat kuat, akhirnya mencapai prestasi tertinggi sampai ke ajang kompetensi siswa sedunia di Brasil itu. Di Brasil waktu 2015 dan berpindah-pindah. Nah, walaupun tidak menjadi juara satu, tapi tetap mendapatkan medal of excellence. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu kalau tadi Pak Yani nggak pernah ke sana, oh enggak. Yang penting anak-anak prestasinya harus tinggi. Iya, itu paling utama. Ya, itu. Oh, jadi itu kenapa kok diaplikasikan di ini? Itu juga nantinya biar jadi semangat ya, Pak ya. Biar ada baju-baju lain yang tertuliskan World Skill di tempat-tempat lain ya, Pak ya. Oke, saya yakin pasti nih Sobat KCS 2020 semakin mantap nih untuk memilih
Eko dan Pak Yandri menyapa Sobat KCS 2020 bahwa mereka ada di pilihan yang tepat dan langsung berpamitan aja Pak. Oke. Jadi nanti biar pamitan Kabin sama Kabinnya, nanti bosan kalau lihat saya. Oke, silakan Pak Eko dan Pak Yandri. Pak Eko dulu mungkin. Hai Sobat KCS, selamat bergabung di TIK Corner. Mari kita sukses bersama, bergembira dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Dari saya, terima kasih mungkin kepercayaan dari orang tua dan siswa calon siswa untuk memilih TIK SMKP 3 untuk tempat belajarnya. Ajang untuk meningkatkan kompetensinya. Kami tunggu kehadirannya jawara-jawara TIK SMKP 3. Selamat datang di TIK Corner. Bro.